Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin agak sedikit beda ya. Biasanya kan kita duduk di kursi kayak gitu. Nah kebetulan lagi ada teman, ada main, ya udah sekalian aja udah kita gelar tikar aja di sini gitu. Ya intinya sih sama aja. Kita seperti biasa mau ngobrol horor bareng Bro Ayung sama. Dikenalin aja dulu Ini namanya siapa? Ini ada Habib nih. Sama siapa nama lu, Bro? Ujen. Sama Bro Ujen juga di sini. Dari kelompok pencapir mana? Ya, intinya kita mau ngobrol-ngobrol horor seperti biasa. Cuman mungkin agak beda aja tampilannya karena biasanya kan kita berdua. Nah, ini kita berempat. Biar agak ramean aja. Kasihan mereka udah main jauh-jauh gitu terus nggak diajakin gitu kan. Kan nggak enak. Makanya udahlah. Udah. Ini ya jangan stres ya, santai aja. Ini nggak live kok. Ini record. Nanti publishnya baru. Nanti ini nggak live jadi santai aja kayak. Moga-moga sih kepake. Enggak. Ya kayak gitulah. Biasalah di sini Bro Ayung yang mau nge-share atau mungkin misal dari kawan-kawan juga mau nge-share, nggak masalah kita itu kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Paling enggak kan, gitu kan. jadi teman-teman tahu ada sisi lain dari kita gitu. Kalau kita juga manusia biasa punya teman gitu. Iya kan? Iya. Tapi iya bis. Gitu ya. Mungkin langsung aja lah, nggak usah lama-lama. Ini gue pengen dengerin juga sambil ya biasa lah. Ngemilin biji kopi. Ada kopi legit dari Malang. Promo terus perasaan tiap hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara lu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara lu agak kenceng, Bro. Kencengan ya. Iya, kali ini lagi-lagi masih aku dikasih kesempatan buat bawain story ya, cerita sama Mas Riam yang punya channel. Moga-moga kalian masih tetap asik, enjoy buat nikmatin suguhan dari kami yang nggak seberapa ini ya. Lu kok agak grogi gitu sih? Iya, baru ditonton 2 orang kayak gitu. Nah, biasanya kan kayak gini. Ini bener-bener dadakan. Lu ngapain minggir ke sini biar kelihatan, Bro? Kita ikut grogi kan. Oke. Iya, ini beneran kan mereka datang langsung aja suruh masuk ke sini. Bro, suaranya agak keras, sorry. Santai aja, santai. Iya, oke. Bukan mic-nya yang dipegang, suara lu yang dikerasin. Oh iya ya, berarti vokal aku ya. Iya. Oke. Ini cerita bukan datang dari sih, cerita yang aku ngalamin itu dari tetangga desa. Dari kemarin kan pas kamu datang ke rumah aku, pas ada dia juga, itu kan di belakang ada ini, udah berbatasan sama desa sebelah. Ada gitu. kali kecil. Ada kali kecil berbatasan sama desa sebelah. Jadi itu cerita tetanggaku sekaligus tetangga desa gitu. Karena emang rumahku itu berbatasan sama perbatasan desa. Meskipun susah, jaraknya paling 10-20 meter gitu ya, tapi udah beda desa gitu. Iya, jadi itu katakanlah ada seorang sebagai tokoh utama namanya Warmo, nama samaran tentunya ya. Kemarin Warmi, sekarang Warmo. Biar pasangan kan. Warmo itu sebenarnya untuk kerjaan sehari-hari itu petani, sama kayak yang lain. Kayak orang kebanyakan di desa aku ya petani gitu. Dia nanam, kalau lagi musimnya padi ya padi, kalau jagung ya jagung, kalau bawang ya bawang gitu kan. Nah, tapi sisi lain pekerjaannya itu ya dia sebagai seorang penjaga makam atau kuncen gitu. Jadi karena memang sebenarnya sih bukan ini, John, bukan dia memang terpilih karena kehandalannya di dalam bidang ngurusin jenazah atau misalnya buat gali kubur atau memang dia hafal doa-doa tertentu gitu, enggak, tapi karena emang bapaknya dulu sebagai penjaga makam juga gitu, kunten juga. Jadi karena memang pekerjaan kayak gitu kan di kampung ikutnya agak tabu ya, maksudnya kalau diambil alih sama siapa gitu, kalau misalnya itu ada terah begitu kan. Akhirnya Warmo itu kejatuhan ininya gitu kan, jatahnya gitu. Cuman kalau orang-orang menilai sih bukannya ngejelek-jelekin, tapi Warmo itu lebih cenderung bukannya dia ketanggung jawabnya, tapi lebih ke biasa masalah ini. Jadi bagi orang-orang kalau misalnya lagi ada, kalau ada orang meninggal di desa kan yang paling serem kalau udah
subuh atau tengah hari atau tengah malam kan langsung disiarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak langsung disebutin namanya. Assalamualaikumnya nyampe 3 kali kan. Ya, lama banget. Lama ini yang meninggal siapa gitu. Kalau misalnya jatuhnya pas kerabat atau misalnya jatuhnya orang yang kita kenal, bagi orang-orang umum itu kan mesti kabar duka. Kalau bagi Warmo bukan kan. Itu Kabar bahagia. Kabar bahagia. Jadi semakin banyak orang Cuan meninggal gitu. Kalau bisa sering-sering buat Warmo seperti itu. Beneran gitu. Jadi yang lebih nyebelin lagi kalau ya aku memang nyasin sendiri sih. Dia itu nggak ada kata jam segini pantasnya apa, jam segini itu harus gimana tuh nggak ada. Jadi pagi, sore, siang, malam itu buat dia sama aja. Jadi, Maksudnya sama gimana? ini loh. Kalau orang kan kalau misalnya mau ke sawah itu nungguin matahari terbit atau sebelumnya gitu kan, habis subuhan atau apa. Terus kalau beduk tengah hari gitu ada suara azan gitu kan, liren kalau bahasa sininya kan udahan dulu, nanti pulang dulu atau gimana, atau ngaup di saung sembari istirahat dulu. Kalau dia enggak. Terus maghrib harusnya mau maghrib udah pulang sore. Kalau dia kadang maghrib aja baru berangkat gitu. Kadang-kadang kan sawah kan pengairan nggak selalu stabil gitu kan. Misalnya air itu kan kadang-kadang nggak stabil, dia harus dibantu pakai pompa air itu apa nih, diesel ya. Itu kadang-kadang mau maghrib itu baru datang ke situ. Itu kalau ada yang negor sekali 2 kali gitu, Man Warmo maghrib maring sawah gitu kan. Mari-mari ke sawah. Mari-mari ke sawah. Lah pan maghriban apa terserah aku gitu. Dia ngomong kayak gitu. Pokoknya nggak ada waktu inilah, jam-jam krusial nggak ada. Bebas lah, pokoknya bebas buat Warmo. Itu wah nanti diketemuin ini atau orang begitu di sini ada jelangkung, ada ini, bagi dia nggak ada. Kalau ada sini tantangin semua Warmo gitu, kata dia gitu. Asli. Aku pernah lihat itu kan kalau misalnya jalan ke sawah pasti ngeliat lewat samping rumah. Itu kadang yang nggak yang wagu menurut aku tuh nggak pas, itu lagi Allahu Akbar banget gitu loh, bawa-bawa sepeda belakangnya itu diesel gitu. Kayak nggak ada hari lain gitu. Man mangkat, kayak gitu doang. Nyebelin banget asli. Dan ya itu karena kecongkakannya mungkin pada satu ketika kan ada orang meninggal, terus umumnya kalau ada orang meninggal kan ada petugas yang gali makam, yang gali kuburan gitu. Nah Warmo itu kebetulan waktu itu kan lagi ada keluar desa, lagi ada kepentingan. Akhirnya kabar nggak nyampe ke Warmo, tapi itu mayat harus dikuburin jam itu juga gitu, karena memang keluarga udah kumpul. Itu versinya nggak langsung ngontek Warmo, cuman bilang sama keluarganya kayak istrinya gitu kan. Akhirnya taruhlah langsung dibikinin apa ya di sini namanya luang itu. Liang gitu. Iya, liang lobang itu. Langsung digali lah. Iya, terus pas lagi pertengahan mayat mau diturunin itu, Warmo itu datang, ada rame-rame. Oh, rame-rame apa gitu gitu. Rame-rame apa ini gitu kan. Kenapa orang ngomong Warmo? Sing tahu jawab siapa ini? Sing tahu jawab gitu kata dia gitu. Kalau ada apa-apa, ini kuburan enggak hanya cuman dibolongin, kasih mayat, emangnya batang, kudu poyan kata dia gitu. Harus ada izin. Sama gaib yang di situ katanya dia. Kalau ada apa-apa gimana? Hanya apa-apa piye gitu kan. Dia marah-marah kayak gitu. Itu lagi prosesi yang tadinya memang takzim, terus haru dan yang lain itu jadi kacau balau gara-gara si Warmo ngamuk gitu. Itu ya mungkin kebenaran yang meninggal juga pada orang-orang ahli agama, orang-orang baik. Yang meninggal juga mungkin orang baik, nggak tahu ya. Mungkin ada perasaan kok orang gini banget gitu, kalau misalnya mau uang atau apa nggak usah pakai cara kayak gitu kan. Akhirnya saking marahnya Warmo, palebenya aja nyampe keprimen gitu katanya, mau diterusin apa enggak. Tapi orang-orang desa yang lah paling Warmo satu udah pokoknya kita jagain gitu kan. Warmonya kan ada keluarganya yang lain yang masih bisa didengerin kata Warmo, dipinggirin ke rumah, diadem-ademin. Prosesi pemakaman itu akhirnya tetap dilanjutin gitu. Tapi lagi-lagi setelah mereka selesai, Warmo udah ditutup dengan beberapa rupiah, ya kan, yang sing liane primen
kata dia gitu. Yang lain yang jadi nyangkulin yang lain itu kan udah diupain apa belum? Udah diurusin semua. Ya nggak aku kabeh kata dia. Ini nggak aku buat aku semua. Iya itu buat situ semua udah nggak usah marah-marah lagi. Orang tadinya udah ngomong sama keluarganya sampean, tapi kan nyari sampean kan nggak ada gitu. Tetap mereka pulang itu dia marah-marah. Marah-marah apa lagi? Marah-marah ke makom itu. Jadi ada 1-2 orang yang rumahnya dekat-dekat situ itu nyaksiin dia itu marah-marah itu membabatin kayak kalau di nisan itu kan biasanya ada kamboja yang dikasih ya kasih tanaman gitu ditancepin di situ ya. Tanaman yang itu buat adem-adem lah gitu itu dibabatin sama dia. Wah, bangsat gitu kan. Kayak gini nggak ada yang ngargain Warmo gitu kan. Warmo ini sebagai apa gitu kan. Gitu. Ini pada nyasain gitu marah akhirnya itu di belakang. Berarti kalau pemakaman itu kan mojok begini, ada dapuran pring, dapuran bambu gitu kan. Di situ dibabatin juga sama dia. Nah, menurut cerita-cerita para tetua di situ, kalau di situ ada kerajaan yang berbulu itu namanya apa? Agak kencang. Ada kerajaan Memedi yang berbulu itu, Gandaruwa atau apa itu. Wowo. Iya, ada kalau kata Ukir sama Wasto. Iya, itu Wowo. Ada kerajaan Wowo di situ dibabatin sama dia. Nah, yang lihat waktu itu tetangganya sih dia kayak komunikasi gitu. Apa emang panik karo Wowo kayak gitu? Panik sama Warmo gitu. Ke Warmo, apa kok itu ngomong sama pohon bambu. Mungkin menurut penilaiannya yang lihat pasti komunikasi sama yang di pohon bambu itu katanya. Apa? Ora wedi. Warmo kayak anaknya Sukir anaknya gitu. Dibawa semua. Kamu tuh nggak bakal bisa ngelawan saya gitu. Harus lagi jengkel, lah kasih ngalang-ngalangi gitu kan. Kalau lagi marah nggak ada yang bisa ngalang-ngalangi. Itu pohon bambu ditebangin semua sampai malam. Gitu. Terus. Itu nyampe malam ditebangin semua. Nah, taruhlah itu selesai malam itu. Paginya mereka pada nyari. Biasanya kan Warmo itu kalau pagi-pagi udah ngasih makan ayam gitu. Terus persiapan buat dia duduk depan rumahnya udah keramik memang, ada undagan kecil seginilah 30 sentian segitu, dia ngopi di situ terus ngeracau nggak karuan, ngomongin apa kayak ngerasain orang gitu kan. Itu nggak kelihatan Warmo. Itu hampir mau berapa hari di sawah juga orang nggak ada yang lihat Warmo kemana gitu. Itu katanya meriang habis babatin itu. Iya. Itu kan sebenarnya kabar prihatin ya, tapi kalau buat masyarakat situ rasain gitu. Wah, kena mantaknya dewek ya kan, kena mantaknya sendiri orang kayak gitu emang harus di ini gitu kan. Itu meriangnya nggak sebentar, Itu meriangnya nggak sebentar, bener-bener dia itu panas tinggi, meriang, menggigil kayak gitu, terus demam lah ya. Demam. Setelah itu dia nggak mau tidur di dalam rumah. Kenapa panas? Katanya panas, nggak enak, sumuk gitu. Dia tidurnya milihnya di dekat kandang ayam sama kandang kambing. Itu tanpa alas loh. Terus semenjak itu dia juga nggak mau makan nasi. Nggak mau makan nasi, dia maunya apa, ayam? Bukan, maunya budin apa ya, ketela pohon singkong. Maunya singkong yang dibakar sama kulitnya. Singkong bakar ya. Maunya singkong bakar. Terus dia sering kadang kalau dari cerita-cerita tetangga sih, wah mana ndi yuk, itu kan nanya ke istrinya gitu. Angel wong kayak kan katanya meriang juga nggak kayak meriangnya orang-orang mas kayak gitu. Tapi ya itu ada di belakang tidurnya nggak mau di dalam rumah gitu, ada kasur malu-maluin. Lah kayak gini ndi gitu kan, sekarang di mana? Kandang di samping, itu di dekat kandang sama telek sama itu kotor, bener-bener kotor. Itu lagi makanin budinya singkong gitu ya, makanin singkong bakar ya. Iya, sama ngopi kayak gitu, ngerokok. Apalagi hari hujan itu seneng banget, apalagi hujan rintik-rintik gitu. Kalau hujan gede dia nggak suka, tapi kalau hujan yang agak ini rimis-rimis ya, rintik-rintik gitu lah, seneng banget. Hujan syahdu itu katanya kalau tiduran sambil makan singkong, yang kepalanya yang kena hujan, yang kaki enggak kayak gitu, itu tiduran sambil makan singkong hari-hari.
itu udah berapa bulan. Tapi dari minggu kedua udah mulai ekstrim, jadi dia sering marah-marah gitu aja gitu. Sampai-sampai kalau misalnya dia keluar, dia ngamuk, minta apa gitu, singkong telat nih, asupan singkong telat, nggak dimasakin atau nggak dicariin singkong, dia marah-marah itu kayu apa aja dihajar-hajarin ke rumah tetangga. Itu singkongnya berarti dimasakin gitu ya? Iya, singkongnya udah matang. Iya, udah matang dimasakin, dia nggak masak sendiri gitu. Enggak, tapi maunya singkong. Singkong rebus cuma nama kulitnya. Singkong bakar, bro. Singkong bakar. Enggak, direbus dulu terus dibakar. Oh, direbus sama kulitnya tapi. Iya, sama kulitnya. Dia maunya kayak gitu. Nah, minumnya sama kopi pahit. Pokoknya kayak gitu maunya. Itu sebenarnya bukan kebiasaan dia kan? Iya. Itu bukan kebiasaan dia kan? Iya, jelas. Itu setelah peristiwa dia nebangin pohon bambu. Nah, terus apa yang terjadi sebenarnya? Nah, belum mau ke sana. Belum yaudah, mau lanjut kesana. aja Aku dulu. mau ngeliatin dampak kerusakannya dulu. Jadi karena Warmo itu sering ngaco, sering marah-marah, itu yang keren meskipun dia itu marah-marah yang kena tetangga gitu loh, nggak ke rumah sendiri ngamuknya. Jadi kadang pintu itu dihajar-hajarin pakai batu bata, cekrek pada rusak. Terus marah, katanya tetangga cerang. Nakal ya berarti ya? Nakal. Kadang-kadang ini apa kayak kayu-kayu yang gede-gede itu yang udah dikampakin, dilempar-lemparin kok gendengnya tetangga, gentengnya gitu. Itu sampai RT aja nggak berani ngelerai. Warmo yang sehat dulu aja udah seremnya kayak apa kalau marah. Apalagi Warmo yang udah bentukan kayak gitu, kentir gitu kan. Ya. Jadi mereka nggak ada yang berani, cuman kayak RT kan laporan ke kelurahan. Itu kejadian udah ada sebulan lebih. Bahkan rencananya dari pihak kelurahan itu mau ngundang ini apa ya, kayak diinin kayak orang gila gitu loh. Mau diambil, mau dibawa ke rumah sakit jiwa. Ini ya, dinas sosial kali ya. Dinas sosial. Ada rencana seperti itu. Aku dengarnya juga dari keluarganya sendiri ada rencana mau dibawa ke dinas sosial. Kayak semacam gitu. mau di karantina gitu. Iya, karena udah ini sih destruktif, udah merusak begitu kan. Bahaya. Cuman lagi-lagi waktu itu kan karena memang masa iya mau dibawa kayak gitu. Sementara ini kan nggak normal meriangnya gitu, sakitnya nggak normal. Itu di dalam rumah. Kalau dia sekali memang masuk rumah sih. Cuman kayak mau ngambil alat apa gitu. Misalnya golok, mau ngambil kadang-kadang yang aneh-aneh cobeknya doang, atau ini yang pegangannya cobek itu namanya apa? Ulek-ulek ya kalau di sini ya. Cobek ya ulek-ulek. Kalau usul cobek tuh ulek-ulekannya. Oh. Ini namanya layah. Layah ya. Layah gitu. sama cobeknya. Tapi katanya kalau dia masuk rumah kan keramik bersih. Itu yang buat dia lewat, itu ada rontokan bulu-bulu pasti. Ada bulu-bulu panjang hitam kalau dia lewat kayak gitu. Jadi keluarga udah tahu ada yang beda gitu. Ada yang beda dan ditanyain ke orang pintar setempat gitu ya, mengacu. Jadi dia kena mantaknya itu, dia nebang apa tuh? Dapuran bambu ya. Yang itu, karena di situ emang kerajaannya Wowo itu loh. Dan dari physically dia mulai kayak ada penyakit. Tadinya sih kayaknya pertamanya setelah hari pertama dia jatuh sakit itu istrinya ngeliat kayak disengat tawon gitu ya. Iya, tawon di bagian sininya. Tapi terus infeksi. Jadi pas aku ngeliat ke sana itu udah posisinya kayak Sun Gokong sininya. Ya. Sininya monyong, gitu ada ya. monyong ke situ, kayak ada bernanah. Jadi giginya jadi kelihatan begini. Agak mulai ada bulu-bulu gitu. Orangnya juga hitam kotor, kayak sering tidur di samping rumah di kandang-kandang begitu kan. Itu lama ya? Kejadian kayak gitu itu lama? 2 bulan. 2 bulan. Semenjak dia itu marah-marah yang terakhir itu loh. Ya semua tuh mengacu, bukannya kita meyakini sih dari orang-orang yang diundang ke situ, entah ustadz entah apa, itu karena dia itu masuk ke badannya dia gitu loh, nguasain dia gitu. Jadi nggak normal. Kerasukan gitu. Kerasukan. Dan sampai saat itu pun belum ada yang bisa ngeluarin gitu. Mungkin ada pertanyaan? Enggak dulu. Minum dulu. Ya udah minum dulu aja. Ya.
Enggak, gue ngedengerin cerita tentang Wowo sedikit banyak. Ingat satu cerita yang tadi ya, yang ngasih nama Wowo ya, itu ada namanya Mang Ukir sama Mang Wasto gitu kan. Itu kan udah sebenarnya ceritanya udah beberapa kali diangkat di lapak horor gitu. Seperti itu sih. Jadi dulu sempat ada satu cerita, Mang Ukir sama Mang Wasto tuh ceritanya lagi ngintip orang. Suaminya tuh lagi keluar kota intinya, guru lah. Itu istrinya tinggal di situ, lagi ngintip. Nah pas dilihat, loh, kok suaminya pulang lagi? Pas pulang lagi, pas diintip liatin di bawahnya gitu kan. Kok kakinya buluan gitu, celana. Tapi ada bulu-bulunya yang keluar kayak gitu. Nah, mereka langsung kan, wah ini nggak bener gitu. Ditangkap nggak? Enggak, mereka kabur, panggilin warga. Apa namanya bilangnya ya? Itu apa? Dia ribut sendiri gitu ya intinya. Mas, itu katilnya rubuh katanya. Dan kuburan katilnya rubuh, itu di kuburan katilnya tuh roboh katanya. Gitu. Warga kan nggak berpikir yang gimana. Dia ngelihatnya cuman warga tuh, wah pasti gawat nih gitu. Katilnya rubuh gitu, kerandanya tuh roboh gitu. Warga ngumpul ke sana kan. Akhirnya ribut-ribut di depan rumah tadi. Nah rumahnya tuh deket sama kuburan, depan. Akhirnya ribut kan. Istrinya keluar. Pas istrinya keluar, intinya di situ ketahuan. Jadi istrinya tuh diselamatin kalau yang itu bukan suaminya. Yang katil rubuh itu warga ke sana. Mana toh? Katanya katilnya rubuh katanya. Lah, orang katilnya rubuh kan, masa katil berdiri katanya kayak gitu. Ngimos ya. Ngimos ya. Nah, di situ wah lu gini-gini. Nah, tapi dari situ maksudnya ya dia ngerjain warga sekampung. Tapi belum sempat dianuin maksudnya. Diapain? Ya, belum. Itu enak, baru mau, belum enak-enak baru mau. Itu berburu loh. Untungnya masih selamat kayak gitu. Jadi ingat sih yang itu sih, yang Wowo tadi. Sebenarnya ada beberapa pengalaman sih dari Ukir sama Mang Wasto itu. Sama gue nggak tahu ya, entah habis ini atau kapan rencananya mau bawain lagi cerita tentang Wowo. Enggak, bukan Wowo sih, tapi tentang Mang Ukir sama Mang Wasto gitu. Banyak dari teman-teman lapak horor yang sering nanyain kapan nih sama cerita mereka lagi gitu kan. Kebetulan kemarin udah ada satu cerita lagi dari mereka. Ya seperti biasa lah, cerita horor tapi namanya mereka gitu, itu ada aja yang lucu-lucunya gitu. Tapi ya. lo lanjut aja. Ini tadi buat ngisi lu mau minum kopi kan. Oke. Itu kejadian aku bilang tadi hampir mau 2 bulan. Nah, karena memang tetangga kadang kan nengokin gitu ke sana pas lagi ada orang pintar misalnya kayak gitu. Akhirnya kan aku kok kayak gini banget gitu, tak cari asal masalahnya itu apa akarnya gitu. Terus dari notabene keluarganya itu cara pandangnya gimana gitu. Itu kalau keluarganya aja aku bilang lucunya gini, istrinya itu tipikal yang gak ada perlawanan sama sekali gitu loh. Jadi apa jare gitu, apa kata suami, apa kata tetangga, apa kata ini. Jadi ini ngomong apa dijelasin ini karena ini maksudnya primen, kata dia kayak gitu, maksudnya primen terus, nggak nyangkol nggak gitu. Mudeng gitu. Nggak mudengan. Nah itu dia punya anak. Nah ini yang menarik dari packagingnya Warmo yang seperti itu dan istrinya yang begitu, punya anak cantik taunya. Itu lebih ke oriental modelnya. Selama di itu nggak pernah niat ada cewek ternyata di situ anaknya loh. Pokoknya cakep. Semua cerita dalam Bro Ayung kalau ngomongin cewek itu pasti cakep ya. Asli. Udah jangan bilang-bilang. Lanjut. Ya Allah. Semua cewek itu pasti cakep. Asli, emang iya kenyataannya kayak gitu kan. Untuk bagi aku saat itu kan Pak Ujen. Jadi ngeliat ke situ, aku nengokin di situ juga ada orang pinter. Nah yang ngasih kopi itu bukan ngasih kopi buat bapaknya ya, buat kita tamu. Loh, Bu, iki sopo? Anak aku. Nah tadinya di mana? Di Jakarta gitu. Tapi ada yang aneh gitu loh, maksudnya si anaknya itu sendiri. Dia punya cantik, tapinya kadang-kadang nyengir gitu kadang. Kayak gitu. Sama siapa? Masa aku digodain gitu? Apa ini digodain temanku gitu kan? Tahu nyengir, tahu. Agak kencang bro. Sorry. Iya tahu nyengir, tahu dia ambil nampan, balik lagi, terus masuk kamar, dia ketawa gitu di dalam kamar. Aku pikir sih ya pegang HP atau gimana gitu. Akhirnya kan yang jadi juru bicara itu bukan ibunya, karena ibunya maaf aja ya agak telat gitu kan. Ada bibinya.
ajak keder ya mas, kata dia gitu. Jangan bingung ya. Jangan bingung ya mas. Maksudnya piye bu? Mesti perhatiin si itu kan. Taruhlah namanya Neni. Perhatiin Neni kan. Itu ketawa-tawa lagi HP-an apa gimana bu? Orang itu aneh, kayak gitu. Orang itu aneh, dia memang begitu dari lama. Itu semenjak pulang dari Jakarta katanya. Jadi sering cengar-cengir sendiri. Sering kadang-kadang nemenin bapaknya di itu. Di samping rumah itu, tiduran di situ. Nah itu, mereka kan gak ngerti. Orang kita mau nengokin doang. Aku gitu, pas kebenaran ada orang bisa nengokin. Menurut ibunya, padahal dia kenal tetangga gitu, beda desa doang. Terus satu bibinya kan gak kenal sama aku. Tolonglah mas, tolongi sekalian kata dia. Maksudnya pelimen bu, maksudnya piye gitu. Ya Warmo kasihan kayak gitu, udah sakit begitu kan, udah dikurus badannya kan tadinya sispek, gede gitu, 2 bulan nyusut habis. Jadi badannya kurus, cuman kayak bulu-bulu gitu kan. Bulunya jadi Bulunya lebih yang panjang tambah banyak gitu kan. Terus makin sering rusak, itu waktu itu udah diikat. Karena memang desa mengganggu ya. mengganggu keresahan warga, daripada dibawa dinas sosial, dilaporin, akhirnya lebih diikat, yang maunya di dekat itu, kandang-kandang itu. Gitu. Pasung. Iya, biar kasarnya dipasung lah, tapi kan pasung terlalu ekstrim. Kalau dia cuman ada di kaki satu doang gitu, diikat kayak gitu. Nah, itu sekalian sama anaknya itu setelah pulang ke Jakarta kayak gitu. Nah, awalnya gimana bu? Ada yang suka, tapi ditolak. Tapi mungkin ngomongnya kasar gitu, Pak Ujen katanya. Jadi, waduh, malah jadi banyak kasusnya ini kan. Nah ini orang ini udah ditanyain belum? Lambu katanya, dia orang pinter tapi orang tua. Ngomongnya nggak begitu jelas, nggak bisa nenangin gitu kan. Akhirnya kok ini kan. Lah niatnya kan terus gimana? Nah kata orang bisanya katanya ini kalau kau udah ada yang senang itu jangan dilarang-larang. Nanti kalau misalnya dia nikah juga sembuh sendiri katanya begitu. Tapi kalau ada yang seneng bukan orang punya ya nggak boleh. Harusnya kan punya gitu kan. Gitu. Kalau yang seneng banyak, aku aja ngeliat waktu itu nyenengin banget gitu kan. Lu kan senengan ya. Siapa? Senang. Pokoknya kalau cerita itu pasti ceweknya cakep. Iya biar ada ini. Tapi emang asli begitu. Memang agak kecokin-cokin gitu, matanya agak sipit. Tapi keren. Modelnya keren. Oriental. Iya, untuk orang Jawa dia punya kulit juga nggak hitam kayak bapak ibunya gitu. Nah, kadang-kadang berpikirnya ini anak angkat apa dikasih dari mana gitu kan. Itu. Nah, bibinya itu sekarang jam itu lagi dideketin bos. Bibinya cerita si cewek itu lagi dideketin bos. Tapi bos karaoke kayak gitulah. Ini nggak suka, keluarganya nggak suka semua. Tolonglah Mas Ayung katanya dia biar nggak sama itu. Aku kan bukan paranormalnya gitu kan ya. Itu tinggal didoain aja, itu doanya orang tua kan mustajab. Terus kalau ini dilarang, kalau misalnya pergi juga ada jam-jamnya. Iya kadang-kadang nginep gitu kan. Pulangnya pagi kayak gitu kan, namanya perempuan gimana, udah bapaknya kayak gitu. Kitanya pusing gitu. Itu hari berganti. Aku pernah ngeliat si cewek itu sama yang nyenengin itu loh, sama cowoknya. Yang bos karaoke itu. Pakai mobil di rumah bibinya yang cerita itu. Gitu loh. Menurut aku gini, pasti bibinya itu kan orangnya vokal rewel, pasti dimaki-maki itu. Nah, bibinya itu jualan. Dulu bibinya itu jualan kayak pulsa, terus makanan-makanan ringan gitu kayak warungan gitu. Aku iseng kan pengen ngerti reaksinya dia. Itu aku langsung disodorin apa itu pizza. Mas, kan nyobain pizza apa gitu. Loh, kok seneng men gitu kan ya. Wah tumben wong desa kok tukune pizza. Itu dapat dari ini calonnya sih ini gitu kan. Lah kok seneng men gitu loh. Kemarin katanya minta dipisahin, disogok pakai pizza. Itu langsung langsung suka, langsung terima gitu. Iya, katanya uangnya gagah, kok nyenengi banget katanya, orangnya ganteng, mobilnya bagus gini-gini. Walah, aku mah ini mah sama juga bokis itu. Jadi
itu kemarin ceritanya begini malah disogok pisang malah damai banget, malah ngomong kayak aku itu kemarin cerita apaan itu. Kembali lagi ke bapaknya ya. Itu bapaknya akhirnya dipanggilin kiai waktu itu. Panggilin kiai. Ini katanya udah mendarah daging gitu. Meskipun apa ya baru 2 bulan dia kena begini, tapi bisa dikatakan satu tubuh itu satu kerajaan di situ semua. Udah menyatu gitu. Udah menyatu. Meskipun belum lama, tapi bisa dibilang gini Bu, maaf aja saya bukan orang sini, tapi setahu saya dari penglihatan batin gitu, bapak ini sering bikin marah orang. Jadi karpet dewek uripnya gitu, nggak ada aturan, sering nantang-nantangin bangsa goib gitu, sering bikin marah tetangga, nyakitin tetangga, itu karpet dewek. Jadi kalau ini syariatnya doang, dia jadi kena itu dari pohon bambu itu. Tapi sebenarnya kejelekan-kejelekan yang udah terkumpul lama gitu. Saya nggak bisa bantu banyak, itu bukan kemampuan saya katanya gitu. Ya ibu banyak doa aja nanti dibantuin bapaknya. Jadi waktu kan itu kan 2 bulan, sekian harinya ya datang itu posisinya udah nggak banyak bergerak, banyak didoain sama dia gitu. Posisinya lebih cenderung ke gelelengan gitu, tiduran sih ini. Dan sininya makin gede kayak Sun Gokong begitu loh. Pada akhirnya bukan sembuh sih, meninggal akhirnya. Oh langsung ke ujung sih ceritanya, langsung meninggal gitu. Jangan dong. Masih banyak waktu. Masih banyak. Iya. Terus tambahin dulu deh. Enggak, tadi gue baru aja mau ngomong ya. Tadi sempat mau motong omongan lu gitu. Gue mau nanya sebenarnya, lu dapat cerita ini dari mana? Cerita dari mana? Lihat sendiri. Lu ngeliat sendiri ya? Lihat sendiri. Soalnya gini, dari yang lu ceritain tadi, itu ada kesamaan 70%. Ya. Itu dengan kejadian yang ya nggak jauh dari sini. Tapi kerasukan kayak gitu juga. Kuncen, karaoke, anaknya cakep. Masa? Serius? Tapi dia Kondisinya seperti itu. meninggal nggak? Enggak. Dan enggak, maksudnya gini, gue nggak akan jawab pertanyaan itu. Meninggal atau enggaknya itu gue nggak mau jawab. Kenapa? Karena cerita ini itu nggak boleh diceritain ke siapapun gitu. Tapi intinya itu ada 70% mirip gitu ya? Kesamaan. Makanya dari tadi gue mau nyetop ya, terutama pas bagian kayak karaoke-nya kayak gitu. Gue jadi keinget satu cerita Gini itu yang nggak jauh dari sini gitu. Makanya, kalau misalnya dapat dari mana cerita itu gitu? Misalnya mirip gitu, kita kan tinggal jauh ya. Iya, makanya itu tadi kan jauh. Ini dapat dari mana? Apalagi gitu. itu tetangga desa. Kalau misalnya dari kalian nih, jangan teman-teman yang di sana. Oh, jangan-jangan tetangganya Riam gitu kan? Sorry, yang anak ceweknya gimana tadi? Oriental. Enggak maksudnya kondisinya. Kondisinya sehat, cuman kadang-kadang sekarang ya. Terakhir gitu kan. Udah menikah. Warmonya itu meninggal. Terus akhirnya dinikahi sama itu. Sama bos itu. Itu ya sering sih dengar cerita kalau dia kurang bahagia karena didoain lagi gitu kan. Tapi kalau ekonominya sih naik dia. Gitu. Enggak, ada beda cerita sih. Di situnya beda. Tapi bisa kayak gitu ya. Karena yang ini yang perempuannya itu, yang anak perempuannya kondisinya jadi stres. Mohon maaf gila gitu ya. Iya. Dan itu bertahun-tahun sampai sekarang gitu. Itu udah kayaknya udah susah banget buat disembuhin. Itu apa ya? Kalau pas lagi ketemu, meskipun orangnya kelihatannya tenang, tapi kadang-kadang lenjeh, kadang-kadang diem, ntar ketawa kayak gitu. Lu sempat godain nggak? Hampir. Ya. Karena banyak orang, kalau enggak yang godain sih. Gitu. Karena di sini banyak orang gitu ya maksudnya. Maksudnya di sini cerita banyak orang. Makanya lu bilang enggak gitu. Aslinya. Udah di sononya. Kan aku datang ada emaknya, ada bibinya kayak gitu. Itu persis belakang rumah. Kalingan kebon. Yang kali itu. Yang kamu kesana itu. Tapi mungkin pas lu ngelihat gitu ya. Neni tadi namanya ya. Anggap aja Neni kan namanya. Yeah. Pasti lu mikir dong. Wah, ini masa depan nih gitu. Sempet kayak gitu enggak?
agaknya ya, kadang-kadang begitu. Naluri kelelakian itu kan tetap ada ya Pak Ujen ya. Sedikit lah. Sedikitnya Nah ada. itu ya. berarti akhirnya Warmo itu nggak bisa disembuhin Nggak bisa Udah nggak disembuhin. bisa disembuhin. Nah setelah meninggal itu kemana? Siapa Warmo? Kerajaannya? Gimana? Hah? Bukan kerajaannya itu pindah kemana? Nggak tahu, aku nggak nanyain itu. Pokoknya gini, pokoknya itu kan pas aku di rumah kejadian itu, aku ngeliat karena deket kalau ada tamu pas aku di situ kan ada tetangganya juga temenku gitu, ikut nimbrung gitu kan tanpa dikomandoin kan kepo gitu kan, kita ikutan nyelidik gitu, kenapa sih ada apa gitu. Pas lagi dia masa-masa dia mau meninggal itu, dari kan intens sama paranormal itu. Kiai lah aku bilang sih bukan paranormal karena packagingnya pakai peci, pakai apa gitu. Aku kekidul gitu. Aku udah mulai ngidul pas datang-datang ke rumah. Kabarnya. Itu krimen gitu kan. Itu gimana gitu. Wis mati gitu. Kabarnya akhirnya. Ini orangnya udah meninggal. Tapi aku nggak nanyain. Wowoknya pada kemana gitu. Enggak. Ini kita masih ada waktu sih. Gue boleh nggak nge-share spoiler buat Lapak Horor? Ada satu cerita yang tadi yang gue bilang Ukir dan Wasto gitu ya. Tapi yang jelas video ini di-upload ya. Cerita itu udah keluar di Lapak Horor jadi aman aja ya. Oh gitu. Mang Ukir dan Mang Wasto gitu ya. Itu kan mereka kehidupannya malam gitu. Karena apa? Sekarang udah jadi bos ayam. Dulunya itu maling ayam. Mereka berdua itu maling ayam kayak gitu. Nah, Ntar dulu, berarti kalau misalnya apa ya, jadi itu apa bos ayam ya? Bentukan pekerjaan biasanya ada hubungannya mau dulu-dulunya gitu ya. Sambungannya, iya kan? Maling ayam jadi bos ayam gitu. karena itu tadi dia menjalani itu dengan serius, profesional gitu kan. Akhirnya ya itu sekarang profesinya itu jadi seperti Makanya itu. ada bahasa gini, orang nganggur kalau ditelatenin aja hasilnya lumayan gitu Iya. kan. Gitu kan. Nah itu kan dia ceritanya malam-malam lagi jalan gitu, baru mau operasi gitu kan berdua. Tapi bagusnya gini, mereka tuh kalau ngambil itu nggak satu kandang dihabisin itu enggak, itu cuma ngambil 1 atau 2 ekor dijual itu kayak buat makan doang. Oh, udah. buat hari-hari Besok gitu. kayak gitu lagi. Jadi misal di kandang tuh ada berapa puluh itu enggak, dia akan ngambil yang kira-kira dijual, ini bisa buat makan 2 hari 3 hari kayak gitu udah gitu doang. Nah malam itu ceritanya mau operasi, terus tiba-tiba dari depan lagi jalan tuh kanan kirinya udah kebun kayak gitu, apa namanya kayak pohon bambu tadi jalan. Nah dari depan tahu tuh ada orang lari ngomong gitu sendirian bawa kresek, Kir, tulung titip katanya kayak gitu. Akhirnya diambil sama mereka berdua. Ya dia nggak apa ya, nggak bertanya-tanya ini apa gitu kan. Tulung titip, nanti kalau di belakang ada yang nanyain kasih aja gitu. Nah dia kabur belakang pergi. Ternyata dari belakang tuh ada orang yang ngejar. Woi, Kir, ngelihat itu nggak? Baru nanya kayak gitu, langsung dikasih ini nih. Ini plastiknya katanya. Bilang, wah, berarti yang tadi ngambil kamu katanya ya. Emang apaan sih Mas? Emang apaan? Tapi sambil dibuka begini, ternyata itu apa? Itu kutang. Berarti maling kutang nitip maling ayam. Maling kutang itu maling ayam. Dianya kabur. Nah si itu tuh abangnya yang dicolong itunya, BH-nya. Enggak gede enggak ukuran? Sorry. Gede lumayan. Gede lah. Gede lah pokoknya. Kalau buat lu gede aja gitu ya. Asik. Nah, terus udah pas itu intinya kayak jadi ribut lah. Tapi singkat cerita itu semuanya beres. Nah, ternyata si Mang Ukir sama Mang Wasto nemuin orang yang semalam ngerjain itu kan. Lu parah lu gitu kan. Gue jadi difitnah kayak gini kan. Jadi disalahin gitu. Nah, akhirnya dia cerita. Jadi Mang, lu tujuannya mengambil gitu buat apaan sih? Intinya buat melet gitu katanya. Akhirnya Mang Ukir sama Mang Wasto penasaran gitu kan. Ini melet-melet gimana sih gitu. Pas kebeneran daerah operasi malam selanjutnya itu pas kayak rumahnya tuh belakang-belakangan sama yang ini namanya Warsi. Warsi ya. Banyak Ceweknya namanya Warsi. Orang dulu kan namanya Warsi. Nah, ini operasinya tuh pas di belakang rumahnya Warsi itu, tapi punya tetangganya. Pas di situ malam-malam itu ngedengar ada suara orang mandi. Warsi banget pasti. Ukir sama Wasto kan. Warsi katanya. Warsi siapa? Warsi kutang katanya kayak gitu. Warsi kutang. Wah, akhirnya coba yuk tengokin katanya. Udah mereka jadinya nengokin tuh ke situ. Pas ditengokin, Seru nih pasti nih. pas ditengokin, ternyata ya mereka kaget. Mereka melihat sesuatu. Jadi Warsi itu kayak lagi dimandiin ternyata.
Dia cuma pakai kemben doang, lagi dimandiin sama satu sosok yang nanti aja gue ceritain ya. Sama satu sosok kayak gitu. Dan wah kok begini, kok jadi aneh gitu kan. Akhirnya mereka yang tadinya mau nyolong ayam itu nggak jadi, mereka pulang diskusi malah. Itu kira-kira apa ya, kira-kira apa ya. Ini nyelidik ya, kalau sosok biasanya konotasinya bukan orang kan. Bukan orang, itu bukan orang. Minimal itu adalah sosok yang nggak mereka kenal gitu. Itu siapa gitu. Kayak gitu, lagi dimandiin malam-malam. Nah, ternyata ya ujung-ujungnya udah katakanlah Warmo tadi lah. Si Warmo apa namanya ngambil kutang mau melet si Warsi. Waktu dimandiin itu, Mang Ukir sama Mang Wasto itu ngedenger si yang mandiin itu nuntun mantra. Ada jabang bayine Warmo bin Warmo. Bukan Warmo. Tawab namanya. Tawab ya. Iya, Bapak. Namanya Tawab. Tawab bin Tawab katanya seperti itu. Jabang bayi. Bah, ini kan kayak bahasa melet gitu. Jadi intinya mereka berdua itu saling pelet. Warsi melet Warmo. Tawab. Nah, si Tawab ngambil kutangnya buat melet Warsi kayak gitu. Tapi akhirnya ya intinya ujung-ujungnya mereka itu dipertemukan ya sama Mang Ukir sama Mang Wasto. Akhirnya mereka menikah. Berarti gitu. Nggak semua yang dilakuin Ukir sama Wasto itu buruk semua ya? Oh enggak, dia tuh pahlawan justru. Jadi masuk surganya gara-gara itu ya. Makanya kan menjalin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah mungkin ya. Iya, makanya itu kan. Iya. Oh iya. Kalau tadi Warmo kalau didiagnosa dokter itu ternyata kanker di sininya. Jadi kalau dia mangap begitu, tubuh banget loh ya. Itu kelihatannya itu dari sini. Berarti kan dari sini tembus sampai ke lubang hidung itu sampai ke rahang atas, tembus ke bawah. Di sini juga mendung. Tapi udah parah ya kayak kanker mulut, kanker THT situ kayak gitu ya. Iya. Oke deh. Ini kita mungkin ngobrolnya lanjut di luar aja kali ya. Udah lumayan gerah juga dan ini semuanya mau ngerokok nih. Bos Ujen juga nggak tahu nih mau kemana nih. Ini ceritanya banyak biasanya. Iya Bib. Ini Habib nih. Tapi sorry bukan Habib yang pernah gue ceritain, bukan. Beda. Nah ya itu aja. Lu udah kelar kan? Udah kelar. Lu mau cerita nggak? Enggak. Oke. Sip. Ya udah. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nongkrongin kita ya. Udah 40 menit lebih. Ini terima kasih banyak. Dan kita mohon maaf seperti biasa kalau misalnya ada sesuatu yang nggak menyenangkan, sesuatu yang nggak enak di telinga atau di hati kawan-kawan semua, mohon dimaafkan. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kawan-kawan yang menjalankan. Sekali lagi kami minta maaf. Terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan. Dan ya semoga kita semua tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Amin. Dah ya. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.